Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Buya, saya hamba Allah dari Bandung. Semoga Buya selalu sehat dan dimudahkan segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya mempunyai majelis di rumah, Buya. Alhamdulillah sudah berjalan beberapa bulan. Majelis teman-teman karyawan. Ketika saya menyampaikan dosa-dosa besar dan sebagian dari mereka ini adalah baru hijrah, Buya. Malah menjadikan mereka takut lagi ke majelis karena dosa, entah zina atau membunuh atau apa gitu, Buya. Minta nasihatnya dan jawabannya dari Buya. Minta motivasi dan nasihat bagi yang sudah hijrah ketika ustadznya menyampaikan dosa-dosa besar. Jangan malah takut hadir ke majelis. Dan bagaimana supaya kami dan mereka para karyawan tetap hadir di majelis tanpa takut berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, Buya. Masya Allah. Nabi mengajarkan Anda dan kita semuanya di dalam membawa orang dalam kebaikan itu adalah dengan keindahan. Basyiru wa la tunaffiru. Berikan kabar gembira kepada mereka, jangan diberi yang menakutkan. Jadi kalau memang baru ya jangan langsung dihantemi dengan begitu. Mau dihantemi jadi wah ini karena mereka belum paham tentang syariat, apalagi nanti malah prasangka buruk, wah maksudnya saya. Udah ya saya lagi diomongin. Tahu Ustaz, memang saya nggak bener, mau bener cuma ada diomongin deh. Bisa ngomong gitu nanti dia. Maka yang lain, kalaupun harus nanti disisipkan dalam satu yang indah, yang menarik, dan itu kan kehebatan seorang ustadz. Bagaimana bisa nancep di hati mereka tanpa terasa, begitu loh. Menegur dengan tegas tapi tidak terasa, cantik, manis, itu perlu ini kelebihan seorang ustadz. Tapi kalau kadang-kadang kita itu terlalu emosi dibarengi dengan emosi tanpa hikmahnya Nabi, sehingga kalau ngomong ya nyakitkan ustadz, akhirnya orang pada lari. Nabi mengatakan basyiru wa la tunaffiru. Kalau menyampaikan kebenaran dengan cara yang indah baik, jangan bikin orang lari. Nah, mungkin koreksi kepada Anda, saya tidak perlu menyampaikan kepada jamaah Anda karena mereka belum tentu mendengar, mereka dengar Anda, maka Anda yang baik-baik. Kalau berbicara tentang zina di hadapan orang zina, bukan masalah hukuman zina dulu Anda dahulukan, Anda besarkan masalah makna tobat. Allah Maha Kasih, dengan dosa sebesar apapun ternyata Allah akan mengampuni dengan catatan dia segera tobat dan tidak menunda-nundanya. Jangan sampai ada di antara hamba Allah misalnya Anda sampaikan terus berlalu dalam dosa, takut keburu mati dan sebagainya. Semoga Allah panjangkan umur kita. Semoga Allah berikan tobat. Gitu dulu, biarpun ujung-ujung nanti kan ditekankan zina itu bahaya begini. Cuman kadang itu neraka, zina, ya apa ini? Jadi semuanya perlu digiring dulu sehingga ada namanya akhlak. Akhlak itu adalah untuk membungkus al-haq. Hak itu kalau diberikan begitu saja mentah bisa dibuang sama orang. Tapi Nabi mengajarkan akhlak itu dibungkus, hak itu dibungkus dengan akhlak. Sampaikan kebenaran dengan keindahan. Itulah basyiru wa la tunaffiru. Kebenaran sampai dibungkus dengan keindahan. Namanya hikmah. Seperti itu. Dan ini akan berlaku ini untuk semuanya Ustaz. Kemudian juga harus ada tata cara dalam menyampaikan kebenaran seperti dalam kesempatan ini sering kami sampaikan. Kebenaran tidak harus diucapkan saat itu. Anda perlu mencari waktu yang tepat. Kadang-kadang ya makanya kadang-kadang ada orang pesan kepada kami, Buya ini adalah pemabuk semuanya. Buya bisa membahas pemabuk. Ya mereka lari, ntar dulu aja. Mereka senang hadir. Bicara mabuknya adalah mungkin minggu depan. Jangan buru-buru deh. Kadang-kadang memang orang semangat hijrahnya tinggi, nggak pakai hikmah. Bukan tambah orang dekat, tambah jauh. Orang tersakiti semuanya. Dan Nabi tidak mengajarkan semacam itu. Nabi cari waktu yang tepat. Sudah jelas maksiat, kurang apa maksiatnya? Kencing di masjid kok. Kencing di masjid jangan digepuk saja kan begitu. Sahabat Nabi sama seperti sebagian dari kita yang jihadnya semangat itu langsung ada orang melanggar langsung ingin digebuk. Ada orang kencing di masjid. Nabi mengatakan jangan kalau biarkan dulu. Lalu Nabi kencing, iya dan dipanggil Nabi pelan-pelan. Ini tempat adalah bukan untuk seperti itu, tapi untuk sholat dan benar-benar. Lihat wajah Nabi yang sejuk, dia bikin. Malah tobat masuk Islam. Lalu Nabi berkata, kalau seandainya kamu usir tiga kerugian. Yang pertama, kencingnya akan kemana-mana. Yang kedua, mungkin dia akan tambah sakit karena belum selesai kencingnya harus dihentikan. Yang ketiga, dia akan lari dan gak akan masuk Islam. Ayo.
Kita kadang terlalu buru-buru, mentang-mentang jihad, semangat, dakwah. Ada uslub, ada cara yang indah bagaimana orang agar membawa kepada keindahan Islam yang memang indah. Sehingga di dalam, makanya ada juru dakwah. Juru dakwah itu adalah, juru dakwah itu harus punya seni di dalam mengemas, punya hikmah. Fatwanya bunyinya A, tetap A, cuma dikemas menjadi indah. Maka juru dakwah ini adalah penyambung antara mufti dengan umat. Mufti itu fatwa halal haram, halal haram. Kalau disampaikan ke umat nanti langsung dia lari, takut. Tapi juru dakwah itu memaniskan fatwa untuk bisa dikonsumsi oleh umat dengan baik. Nah, ini tugas juru dakwah. Bisa jadi seorang juru dakwah sekaligus dia yang punya fatwa, bisa jadi. Tapi hikmah harus diambil, nggak bisa tanpa hikmah dalam berdakwah. Nabi bil hikmati. Ternyata hikmah didahulukan daripada mau'idhah hasanah. Sehingga kadang tanpa ceramah pun orang bisa tobat kok. Seperti itu. Jadi keindahan yang perlu kita hadirkan Allah.